Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kebenaran firman Tuhan ini perlu kita mengerti dan perlu juga kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita pada masa kini. Artinya, Yesus juga tidak akan melakukan mujizat. Yesus juga tidak akan memberikan pertolongan kepada umatnya jika mereka tidak menghormati dia, jika mereka menolak dia. Ini terjadi di Nazaret, di tempat di mana Yesus dibesarkan, di tengah-tengah keluarga, sanak saudara daripada Yesus. Firman Allah berkata, memang mereka takjub dengan apa yang diajarkan, kesaksian-kesaksiannya. Mereka takjub, mujizat-mujizat yang mereka dengar, apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dia lakukan, mereka takjub. Tetapi mereka bukan percaya kepada Yesus. Mereka bukan semakin yakin bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat. Bukan semakin yakin bahwa Yesus juga akan menolong mereka dan semakin menghormati Yesus, tetapi justru sebaliknya. Firman Allah berkata, mereka menolak Yesus, mereka menjadi kecewa, dan mereka akhirnya menolak Yesus. Dan akibatnya, tidak ada satupun mujizat yang terjadi di Nazaret, kecuali ada beberapa orang yang sakit, yang Yesus datangi dan Yesus letakkan tangan atas mereka, dan mereka menjadi sembuh. Demikian juga dengan kita yang hidup pada hari-hari ini. Kalau kita ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan, maka tentu sebaliknya, tidak sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekampung dengan Yesus di Nazaret. Kita sebaliknya harus menghormati dia. Kita harus semakin menghormati Yesus dalam kehidupan ini. Tentu cara kita menghormati itu berbeda-beda. Tetapi yang saya lakukan dalam menghormati Yesus, tentu yang pertama, saya harus menjalani kehidupan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saya harus berbuat segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Bersaksi, kita menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama, sambil kita menjaga diri kita agar supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Artinya kita hidup dalam kekudusan. Itu cara-cara di dalam saya menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahkan juga kalau ada sesuatu yang terpikir di dalam pikiran saya atau timbul dalam hati saya sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah, saya langsung minta ampun dosa kepada Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan pikiranku. Atau kalau ada perkataan-perkataan yang keluar yang tidak benar, mungkin itu gosip, fitnah, menghakimi, perkataan-perkataan yang tidak didasarkan dengan kasih, saya langsung minta ampun dosa. Tuhan, ampuni saya karena perkataan-perkataan saya ini yang tidak berkenan kepadamu. Itu cara saya menghormati Tuhan. Demikian juga di dalam saya juga bersaat teduh, berdoa, kemudian juga merenungkan firman Allah. Itu bagian
yang saya lakukan di dalam menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Intinya, ketika kita menghormati Tuhan, maka saya percaya kalau di sini dikatakan tidak ada satupun mujizat yang terjadi di tengah-tengah orang yang tidak menghormati Dia. Tetapi sebaliknya, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara yang menghormati Dia. Untuk itu pada hari-hari ini, di tengah-tengah COVID-19 yang masih merajalela di mana-mana, lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan ketika kita bangun pagi, kita bersekutu dengan Dia. Kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Itu sangat membuat Dia dihormati. Kemudian kita juga bersaksi, kita menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama. Tadi malam kami melakukan pelayanan kasih di daerah Bogor. Kami memberikan berkat kepada mereka membutuhkan, dan saya kaget di belakang saya lewat seorang bapak yang dia membawa motor. Dia katakan, "Terima kasih ya Pak." Dan saya kaget, padahal yang memberikan itu anak saya, tetapi dia berterima kasih kepada saya. Nah, cara-cara yang seperti itu membuat Tuhan itu merasa dihormati, apalagi kalau mereka tahu kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Maka Tuhan akan semakin dihormati dengan kehidupan kita, kesaksian kita. Ketika juga kita bersaksi, memberitakan kabar baik, tidak dengan paksaan, tetapi dengan roh lemah lembut, kita memberitakan kabar baik. Karena bukankah ini yang diperintahkan oleh Tuhan? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kamu harus bersaksi. Jadi kalau kita ingin menghormati Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam sikap dan tindakan kita terhadap anggota-anggota keluarga, baik keluarga Allah, yaitu jemaat-jemaat, ataupun keluarga kita secara biologis, istri, anak-anak kita, anak mantu kita, saudara-saudara kita. Bagaimana kita harus mengasihi mereka, bagaimana kita juga harus memberikan perhatian kepada mereka, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ketika kita melakukan ini terhadap mereka, firman Allah berkata, kalau kita mengasihi ciptaannya yang bisa kita lihat, maka pasti kita akan mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita menghormati mereka juga, maka kita pasti juga akan menghormati Tuhan yang tidak kita lihat. Maka saya percaya mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe channel YouTube saya. Shalom.